Allah Gusti. Mugi-mugi paringono slamet ya Allah Gusti. Dalane kok banjir kaya ngene ya Allah Gusti. Pol dhuwur ya Allah Gusti, diparingono iso liwat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Gusti. Dalan kok malah dadi segara kabeh sik kuat wonge ana wong kuat nurut aku ya Allah ki ndok mburi. Do nurut perkara ora wani numpak motor do kelem kabeh ya Allah. Posisi musola wes kok anjir banjir maneh guys. Dino Sabtu jam setengah 10. Seatas pinggang orang dewasa. Oh, ini rumahnya Simbah guys. Alah ya Allah. Ini saya berada di lokasi guys. Rumahnya Simbah guys, Tembur Sumberjo. Ini hari Sabtu jam setengah 10 tanggal 10 Januari. Tambah meneh bolo ya Allah Gusti. Apa ki? Banjir badang doro. Kayu gelondongan ini kuat katut. Kok gunung tempur ini tekan klet manggu, jembatan klet manggu. Ini kayu gede ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah Gusti. Astagfirullah. Banjir. Astagfirullahaladzim. kondisi persawahan Tulakan dan terus para banjir lur. Sementara tahajud diundur dulu sampai waktu kita bisa ditentukan. Full banjir. Full banjir, lepas sawah persawahan dan terus lepas. Lumpuh total akses ke Tembur. Lumpuh total akses ke Tembur.
lumpuh total. Yo jalannya pedot. Kondisi Tulakan Donorojo Jepara lagi sedang berduka teman-teman. Ini di sungai di sebelah timur Dukuh Ngemplak, Desa Tulakan teman-teman, meluap sangat tinggi teman-teman. Dan ini jalan utama, jalan menuju ke Benteng Portugis dan objek wisata Gua Manik. Ini mengalami banjir total teman-teman. Keadaannya kayak gini. Jadi itu sawah di depan, di sebelah jembatan Ngemplak ya, jembatan Desa Dukuh Ngemplak. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kembali dilanda bencana banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini secara terus-menerus dalam 2 hari terakhir. Curah hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis malam hingga Sabtu menyebabkan sungai-sungai meluap, akses jalan terputus, serta permukiman warga dan fasilitas umum terendam di sejumlah kecamatan. Banjir kali ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan menyebar di berbagai wilayah Jepara, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir. Salah satu wilayah terdampak paling parah adalah Desa Sumberjo, Kecamatan Donorojo. Banjir bandang dilaporkan terjadi 2 kali dalam rentang waktu singkat. Luapan air Sungai Tempuran yang tidak mampu menampung debit air hujan menyebabkan air mengalir deras ke permukiman warga. Ketinggian air dilaporkan mencapai antara 1 hingga 1,5 meter di sejumlah titik. Ratusan rumah warga terendam, perabotan hanyut, dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi sambil menunggu air surut. Masih di Kecamatan Donorojo, Desa Tulakan juga mengalami dampak serius banjir bandang. Derasnya aliran air sungai menyebabkan sebuah jembatan swadaya warga di Dukuh Winong hanyut terbawa arus. Jembatan tersebut merupakan akses penting bagi warga, terutama para petani, untuk menuju lahan pertanian dan kebun. Akibat jembatan putus, aktivitas pertanian lumpuh dan warga harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan berbahaya. Hingga saat ini, warga berharap ada penanganan cepat agar akses vital tersebut bisa segera dipulihkan. Sementara itu, dampak cuaca ekstrim juga terasa di wilayah Kecamatan Keling. Di Desa Tempur, hujan deras memicu longsor di puluhan titik yang menutup akses jalan utama penghubung antar desa. Material tanah dan bebatuan menimbun badan jalan, membuat kendaraan tidak dapat melintas. Beberapa jalur penting seperti Jalan Tempur Damarwulan dan Tempur Duplak sempat tidak bisa dilewati, menyebabkan desa terisolasi. Meski fokus utama di wilayah ini adalah longsor, genangan air dan aliran deras juga dilaporkan muncul di beberapa titik permukiman akibat limpasan hujan dari perbukitan Muria. Di bagian selatan Jepara, tepatnya di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, banjir berupa genangan air terjadi di ruas jalan utama. Jalan Raya Mantingan, khususnya di depan area Pegadaian, tergenang air hingga setinggi lutut orang dewasa. Genangan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Warga sekitar menyebutkan, genangan tersebut sering terjadi saat hujan deras karena sistem drainase tidak mampu menampung volume air yang besar. Banjir juga melanda kawasan industri strategis di Jepara. Area PLTU Jepara Unit 5 dan 6 yang berada di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, dilaporkan terendam banjir. Air menggenangi sejumlah bagian di dalam kawasan PLTU dengan ketinggian mencapai sekitar 70 cm. Banjir di area pembangkit listrik ini dipicu oleh luapan sungai di sekitar lokasi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Meski tidak dilaporkan gangguan besar pada sistem kelistrikan, kejadian ini menjadi perhatian karena menyangkut fasilitas vital nasional. Selain titik-titik tersebut, genangan air juga dilaporkan terjadi secara sporadis di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Jepara, terutama di daerah yang berada di sekitar aliran sungai dan kawasan dengan sistem drainase terbatas. Warga di beberapa desa melaporkan air masuk ke halaman rumah dan jalan kampung, meskipun tidak setinggi banjir bandang di wilayah Donorojo. Kondisi ini tetap mengganggu aktivitas harian masyarakat, terutama pada malam hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jepara telah melakukan langkah-langkah penanganan darurat.
Tim BPBD bersama relawan dan aparat setempat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan pendataan, membantu warga, serta membuka akses jalan yang tertutup longsor. Di Desa Tempur, alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor agar jalur transportasi bisa kembali dibuka. Sementara di wilayah banjir, BPBD memantau ketinggian air dan mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. BPBD Jepara juga mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Wilayah yang berada di lereng Gunung Muria dan sepanjang aliran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hingga dini hari saat hujan deras kerap turun. Warga diimbau segera mengungsi ke tempat aman jika terjadi kenaikan debit air secara cepat. Bencana banjir yang melanda Jepara kali ini menunjukkan betapa rentannya wilayah tersebut terhadap cuaca ekstrim. Kombinasi curah hujan tinggi, kondisi geografis pegunungan, serta keterbatasan sistem drainase dan pengendalian sungai menjadi faktor utama terjadinya banjir dan longsor. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya penanganan darurat, tetapi juga langkah mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Hingga saat ini, pendataan jumlah total warga terdampak masih terus dilakukan. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup besar, terutama akibat rusaknya rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum. Warga berharap bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan agar kehidupan dapat kembali normal. Demikian laporan situasi banjir di Kabupaten Jepara. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan BPBD, serta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mengancam wilayah Jepara dan sekitarnya.